produk yang akan dijual besok akan membusuk, dijual lagi. Kira-kira seperti apa ya? Nah, maka dari itu kita akan membahas bagaimana caranya menjaga sosis agar tidak bau dan tetap tahan lama meskipun dipajang di tempat terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ananda Pratama. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Ya, kali ini saya ingin memberikan sedikit tips dan tutorial cara menjaga sosis supaya tidak bau dan tahan lama di saat berjualan. Ya, karena sering kita melihat beberapa orang yang jualan sosis, jualan sate seafood, jualan sosis bakar, ataupun suki-suki di luar sana yang berada di pinggir-pinggir jalan. Dia memajang ataupun menatap produk frozen food di tempat terbuka. Apa gimana gitu. Nah, dari sini kita muncul pertanyaan, jika produknya tidak laku, apa tidak busuk ya? Atau apakah tidak berlendir? Apa jangan-jangan produk yang akan dijual besok akan membusuk, dijual lagi? Kira-kira seperti apa ya? Nah, maka dari itu kita akan membahas bagaimana caranya menjaga sosis agar tidak bau dan tetap tahan lama meskipun dipajang di tempat terbuka. Ya, tujuannya apa sih? Ya, supaya tidak rugi ataupun bisa dijual kembali, ya nggak sih? Yang pertama, simpan produk frozen food di tempat yang rapat dan kedap udara. Kenapa? Ya, kalau bisa ditaruh di wadah minim udara. Ya, seperti halnya dry box atau tempat plastik, Tupperware, itu juga bisa. Ya, bertujuan apa? Ya, karena ada juga yang disimpan di tempat seperti etalase ataupun di tempat makanan seperti penjual rujak buah dan ditambahkan es balok untuk mempertahankan suhu seperti di dalam freezer, itu juga bisa. Kenapa harus ditempatkan tertutup minim udara? Kenapa? Ya, agar tidak ada udara yang masuk. Karena jika ada udara yang masuk, itu termasuk akan mempercepat pembusukan. Bukankah seperti itu? Maka dari itu kan kita harus bisa sangat menjaga tempat untuk wadah produk frozen food supaya tidak basi ataupun ya kedap udara benar-benar tertutup. Karena termasuk udara bisa membuat busuk produk frozen food kita. Yang kedua, display produk sebagian saja. Kenapa harus didisplay sebagian saja? Ya, karena tidak perlu toh semua bungkusnya kita pajang semua ataupun kita display semua. Contoh, kita beli satu bungkus isinya 10 biji, cukup kita ambil 3 biji ataupun 5 biji yang perlu kita display. Yang terpenting produknya lengkap dan banyak. Ya, bertujuan konsumen lebih tertarik dengan apa yang kita display. Jadi beberapa di Tupperware itu, contoh ada 10 Tupperware, lah itu satu Tupperware satu jenis. Contoh ini satu Tupperware sosis jumbo, Tupperware satunya sosis kecil, yang satunya suki-suki Cikua mini, sebelahnya Cikuwalong, 2 twister, dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin satu Tupperware satu item. Jadi jangan disamakan. Bertujuan ya supaya lebih menarik dan lebih terlihat lengkap. Lah, setelah itu jika ada konsumen yang beli, ya kita ambilkan satu persatu sesuai permintaan konsumen, mau dibakar ataupun digoreng. Jadi kita ambilkan satu, diambil satu, beli 2. Ambilkan saja. Jika habis nanti kita ambilkan lagi dari stoknya. Jangan langsung banyak agar produk yang kita jual tidak mudah busuk semua. Bukankah seperti itu?
Nomor 3, jangan campurkan antara olahan sapi, olahan ikan, dan olahan ayam. Kenapa? Karena biasanya beberapa olahan itu jenisnya berbeda-beda. Apalagi olahan ikan, dia memiliki aroma yang lebih menyengat daripada olahan yang lain. Karena apabila olahan yang satu ataupun olahan ikan menempel dengan olahan yang lain ataupun olahan ayam ataupun olahan sapi, itu nanti akan menimbulkan dan mempercepat pembusukan. Seperti yang nomor pertama, itu termasuk supaya mencegah pembusukan antara produk frozen food yang satu dengan frozen food yang lain, ya. Jadi supaya dipisah, jadi kita bisa tahu mana yang olahan seafood, olahan ayam, dan olahan daging, ya. Maka dari itu, kalau bisa satu Tupperware itu satu produk ataupun satu item, bukankah seperti itu? Nomor 4, jauhkan dari hewan-hewan seperti semut, lalat, dan sejenisnya. Karena hewan-hewan tersebut itu dia mengandung virus, bakteri, kotoran, atau mungkin dia bertelur. Karena untuk mengatasi hal ini, biasanya di pinggiran meja atau di tempat penyimpanan di Tupperware itu bisa kita kasih kapur barus atau semacamnya. Tapi perlu diperhatikan penggunaan kapur barus untuk menghalau hewan-hewan tersebut harus berhati-hati karena tidak disarankan jika terkena bahan makan itu sendiri. Jadi lebih berhati-hati dengan sejenis kapur barus ataupun obat-obatan yang bisa mematikan produk tersebut untuk menjaga aroma dari produk frozen food yang kita jual. Nomor 5, jika sudah selesai berjualan, bisa langsung disimpan di dalam freezer ataupun di bagian atas kulkas. Dan tips untuk menyimpan frozen food di dalam kulkas bisa dilihat di video di atas. Jadi seperti itu sedikit tips dan tutorial dari saya untuk menjaga supaya sosis bakar ataupun produk frozen food kita supaya tidak bau dan awet ataupun tahan lama. Cukup sekian tips dan tutorial dari saya. Bila ada masukan dan saran bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten ini jika bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman.